Jadi ada waktu-waktu di mana kita dosa mengerjakan sholat haram. Di samping haram gak jadi sholatnya. Ini mau diatur. Ada berapa waktu yang diharamkan sholat? Fathul Mu'in secara singkat menyebut ada 3. Nanti akan ketemu dalam literatur Islam ada 5. Allahu ya Allahu ya Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Far'un, adapun ini yaitu satu cabang masalah. Yukrahu tahriman salatun la sababalaha, dimakruhkan sebagai makruh haram oleh solat yang tidak ada sebab bagi solat itu. Kan naflil mutlaqi, contohnya seperti solat sunnah mutlak. Wa minhu salatut tasabihi, dan setengah daripada solat sunnah mutlak yaitu solat tasbih. Aulaha sababun mutaakhirun, atau ada bagi solat itu sebab yang belakangan. Karok'atai istikharatin, seperti 2 rakaat solat istikharah. Wa ihramin, dan 2 rakaat solat sunnah ihram. Ba'da adai subhin, haramnya sesudah menunaikan solat subuh. Hatta tartafi'a syamsu, sehingga naik oleh matahari. Karumhin, seperti 1 tombak. Wa asrin, dan sesudah menunaikan solat asar. Hatta taghruba, sehingga terbenam oleh matahari. Wa indastiwa'in ghairi yaumil jumu'ati, ghaira yaumil jumu'ati. Wa indastiwa'in, dan ketika matahari tegak lurus di tengah langit, kecuali hari Jumat. La ma lahu sababun mutaqaddimun, tidak haram oleh sesuatu, yakni solat yang ada baginya sebab yang terdahulu. Karok'atai wudu'in, seperti 2 rakaat solat sunnah wudu. Wa tawafin, dan solat sunnah tawaf. Wa tahiyatin, dan solat sunnah tahiyatul masjid. Wa kusufin, dan solat gerhana. Wa salati janazatin, dan solat jenazah. Walau ala ghaibin, sekalipun solat jenazahnya yaitu atas mayit ghaib. Wa i'adatin, dan solat i'adah. Ma'a jama'atin, bersama berjamaah. Walau imaman, sekalipun yaitu menjadi imam. Wa kafaitati fardin, dan seperti solat yang ketinggalan daripada solat fardu. Au naflin lam yuqsad ta'khiruha lil waqtil makruhi liyaqdiyaha fihi, atau solat sunat yang tidak disengaja menundanya pada waktu yang dimakruh haramkan
agar supaya ia mengqadha akan solat itu pada waktu makruh yang diharamkan. Wa yudawimu alaihi, dan mengekali oleh dia, wa yudawima, dan agar mengekali ia alaihi atas waktu makruh haram. Falau taharra iqa'a salatin ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruhi min haitsu kaunuhu makruhan fatahrumu mutlaqan wala tanaqidu walau faitatan yajibu qada'uha fawran li'annahu mu'anidun lisyar'i. Maka jikalau menyengaja-nyengaja oleh seseorang akan menjatuhkan solat yang bukan empunya waktu, menjatuhkannya pada waktu yang dimakruhkan dari segi keadaannya yaitu makruh, maka haram oleh solat tersebut mutlaqan, padahal mutlak. Wala tanaqidu, dan tidak jadi solat itu, walau faitatan, sekalipun yaitu solat yang ketinggalan, yajibu qada'uha fawran, yang wajib oleh mengqada'nya dengan segera, li'annahu mu'anidun lisyar'i, karena dia yaitu menentang bagi agama. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kita menjelaskan tentang waktu solat, karena solat ini memiliki waktu, inna solata 'alal mu'minina kitaban mawquta, dan di antara solat adalah yang paling tinggi solat asar, hafidhu 'alas solawati was salatil wusta. Nah, malam hari ini kajian kita akan menerangkan tentang solat yang waktu-waktu yang haram kita mengerjakan solat. Ada waktu-waktu di mana kita haram mengerjakan solat. Solat yang bagaimana yang haram, dan solat bagaimana yang boleh. Ini akan diatur. Ulama saudara menyebutkan haram ada dua bahasa. Yang pertama dengan bahasa haram, yang kedua bahasanya makruh tahrim, makruh tapi haram. Ada dua mengistilahkannya. Di mana perbedaannya? Bila yang namanya haram, saudara, masabata bidalilin qat'iyyin la yahtamilu ta'wil min kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyasin. Jadi yang namanya haram adalah satu perkara yang ditetapkan keharamannya itu dengan berdasarkan dalil yang pasti, yang tidak ada banyak kemungkinan dan kemungkinan, baik dalilnya Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Itu namanya haram, nasnya tegas, itu disebut haram. Ada bahasa disebut makruh haram. Apa itu makruh haram? Ya haram juga, dosa juga. Cuman kenapa bahasanya makruh? Sebab yang namanya makruh tahrim itu masabata bidalilin yahtamilu ta'wil. Satu perkara yang ditetapkan berdasarkan dalil yang mungkin
banyak kemungkinan, banyak tafsirannya. Jadi disebut makruh tahrim. Kalau yang kita sebut makruh gitu, itu bahasanya makruh tanzih. Begitu makan tangan kiri, itu kalau mau dipanjangin makruhnya makruh apa? Makruh tanzih. Makruh tanzih itu bahasa kita orangnya makruh aja. Kalau makruh tahrim haram, dosa. Jadi ada waktu-waktu di mana kita dosa mengerjakan sholat. Haram. Di samping haram gak jadi sholatnya. Begitu. Ini mau diatur. Ada berapa waktu yang diharamkan sholat? Fathul Mu'in secara singkat menyebut ada 3. Nanti akan ketemu dalam literatur Islam ada 5. Secara singkat ada 3, secara panjang ada 5. Yang kita haram 5. Yang mana? Begitu waktunya. Kalau singkat, sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Singkat. 2, sesudah sholat subuh sampai matahari naik setumbak. Ketiga, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, disebut waktu istiwa. Ini singkat. Panjang ada 5. Pertama, sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. 2, ketika terbit matahari sampai naik setombak. Jadi udah 2 itu. Ketika matahari terbit sampai naik setombak. Setombak tuh berapa gitu? Ntar dibedah. 3, sesudah sholat asar sampai menguning matahari. Sudah sholat asar sampai menguning matahari. 4, ketika menguning matahari sampai terbenam. 5, ketika matahari berada di tengah-tengah langit kecuali hari Jumat. Ini 5. 5 ini kalau panjang begitu. Kalau pendek 3, kalau dirangkum. Ini kalau dirumusin, yang diharamkan ini ada 2 tinjauan. Yang pertama, tinjauannya min haisul fi'lu. Yang kedua, min haisul waktu. Pertama, tinjauannya mengerjakan. Mana yang tinjauannya mengerjakan? Sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar. Udah ngerjain.
bukan sesudah subuh, sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar, bukan sesudah asar. Kerjaannya itu maknanya ba'da adai. 3, dari sisi waktu. Mana? Ketika matahari terbit sampai naik setombak, itu waktu namanya. Ketika matahari menguning sampai terbenam, waktu namanya. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit, itu waktu. Ini haram mengerjakannya. Ada 5, singkat ada 3. Dari mana ini? 3 ini dalilnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi yang hebat, Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, makamnya di Mesir. Insyaallah Allah mudahin kita September kita ziarahi makamnya. Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang ahli Quran luar biasa, yang tadinya tukang angon kambing saja. Ntar aja cerita sejarahnya, ntar lama sayanya. Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an mengatakan, nahana Rasulullah salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au naqbura fihinna mautana. Kata Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, ada 3 waktu secara singkat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang keras kepada kami untuk kami ngerjain sholat di waktu 3 tersebut. Nggak boleh aman Nabi. Dan kami nguburin mayit di waktu itu, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh aman Nabi. Mana itu? Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Pertama kata beliau, waktu matahari naik terang, dohir, jelas, sampai naik setumbak. Ketika matahari terbit, jelas terbit, sampai naik ukuran setombak. 2, wahina yaqumu qaimatudz zahirah, ketika berdiri unta. Maknanya ketika datang waktu istiwa, matahari berada di tengah-tengah langit. Sampai kapan? Hatta tamila syamsu, sampai matahari condong ke arah barat, yakni udah zuhur. Begitu. Ketiga, wahina tadayyafa syamsu lil ghurub, ketiga ketika menguning matahari mau terbenam. Tidak boleh aman Nabi. Dan banyak hadisnya. Ini dari sisi waktu, udah 3 tuh. Mana dari sisi perbuatan? Karena ada 5, disingkat 2, yaitu dari sisi waktu, hadis Uqbah bin Amir al-Juhani. Kedua dari sisi mengerjakan. Dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, daripada sahabat Nabi
Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an wa ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wala salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Lebih tegas dalam Sahih Muslim, la salata ba'da salati subhi. Begitu riwayatnya ada. Tidak diperkenankan solat sesudah solat subuh sampai matahari naik setombak. Tidak diperkenankan solat sesudah solat asar sampai terbenam matahari. 3 ditambah 2 5. Haram kita ngerjain daripada solat, enggak boleh. Begitu 5 nih. Yang 5 ini tidak mutlak. Ada daerah yang bebas 24 jam, mau solat apa aja, yaitu Mekah. Kalau Mekah enggak mesti masjidnya. Mekah jam berapa aja, mau banda asar mau bukan, mau banda subuh mau bukan. Kalau Mekah tidak mengenal peraturan ini. Kalau Mekah, kenapa? Berdasarkan hadis yang sahih, Mekah nih, dari sahabat Nabi hebat, namanya Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala an. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawud, begitu juga An-Nasai, di dalam Sunan An-Nasai, Imam Tirmidzi, di dalam Sunanut Tirmidzi, Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, di dalam Sunan Ad-Darimi, semuanya daripada Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan shalla bihadzal baiti, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Kata Nabi, jangan sekali-kali kalian melarang-larang orang yang tawaf di Baitullah maupun yang sholat jam berapa saja, maukah dia siang malam ataukah dia siang. Kalau di Mekah mau siang mau malam bebas sholat apa aja. Mekah doang, Madinah enggak. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yusalliyanna ahadun hina tatlu'u syamsu wala ba'dal asri hatta taghruba syamsu ila Makkah. La yusalliyanna ahadun ba'da salati subhi. Jangan mengerjakan solat seorang pun, siapapun, sesudah solat subuh sampai naik setombak. Begitu juga sesudah solat asar sampai terbenam, kecuali bumi Mekah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saudara, kata Fathul Muin,
Solat apa yang dilarang ini? Solat apa yang dilarang nih? Solatun la sababalaha. Yang dilarang ini adalah solat sunnah yang tidak punya sebab yang berbarengan. Yang dilarang solat sunat yang sebabnya belakangan. Biar gampang begitu. Yang dilarang solat sunat yang sebabnya belakangan. Dua doang. Yang dilarang solat sunnah yang tidak punya sebab. Kedua, solat sunnah yang sebabnya belakangan. Dua doang yang dilarang. Dua doang. Pertama, di 5 waktu ini yang dilarang, ingat, solat sunat. Saudara jangan nanya kalau qadha bagaimana, jangan. Solat sunat. Solat sunat yang tidak punya sebab. Ini dilarang. Contoh, solat sunnah mutlak. Ini haram di waktu yang tadi. Solat tasbih haram. Sebab solat tasbih kategorinya solat sunnah mutlak masuknya. Ba'da asar, yakni ba'da solat asar, ba'da subuh, haram. Haram. Selebih yang kedua, solat sunnah yang sebabnya belakangan. Jadi solat sunnah ini begini saudara. Solat sunnah ya, panjang ya. Solat sunnah itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Solat sunnah, kita nggak ngomongin waktu nih, sebab lagi. Ada yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Itu solat sunnah. Nah, berbicara sebab itu apa sih? Sebab itu motivasi adanya solat. Yang memotivasi adanya solat disebut sebab. Nah, yang dilarang ba'da solat asar dan ba'da solat subuh ini solat yang sebabnya belakangan. Solat yang sebabnya, jadi sebab adanya solat itu ada 3. Biar kita fahami. Ada 3. Pertama, sebab belakangan. Saya balik dulu. Belakangan. Ini nih haram di 5 ini. Kecuali Mekah tadi itu. Haram. Sebabnya belakangan. Contoh. Kita ini kan musim haji, ya kan? Begitu. Atau kita umroh. Kalau orang umroh tuh ada namanya solat sunnah ihram. Ada namanya solat sunnah ihram. Saya mau tanya, ini yang udah umroh, yang udah haji, yang jawab. Yang belum juga boleh jawab. Tapi yang udah umroh, udah haji, jawabnya salah, saya omelin. Salat sunnah ihram nih dikerjakannya sesudah ihram apa sebelum ihram? Ingat-ingat. Yang kemarin-kemarin umroh tuh.
Hah? Ini speaker kayaknya kurang dengar. Halo? Dengar nggak ini? Dengar nggak? Dengar. Biasanya kalau ditanya, didiemin apa dijawab? Lah kok diem ya? Jadi sholat sunnah ihram tuh dikerjakannya sesudah niat ihram atau sebelumnya? Hah? Sesudah. Jadi niat dulu, sesudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, baru salat sunnah ihram. Begitu? Begitu? Hah? Sesudah salat apa sebelumnya? Hah? Diingat-ingat? Hah? Iya. Hah? Jadi ini ditanyanya begini, nanyanya, dengerin pertanyaannya. Orang sholat sunnah ihram sesudah ihram atau sebelum ihram? Hah? Sesudah sebelum? Sebelum. Sholat dulu di masjid, baru nih niat ihram. Jadi niat ihram sama sholat belakangan mana? Hah? Belakangan mana? Niat. Jadi sebabnya duluan apa belakangan? Hah? Sebabnya duluan apa belakangan? Hah? Apa sih sebab? Sebab itu apa? Hah? Yang memotivasi adanya sholat. Yang memotivasi adanya sholat. Itu sebab. Sholat sunnah ihram tuh, pertanyaannya, duluan sholat, duluan ihram? Hah? Hah? Ihram tuh niat, bukan pakai baju. Nawaitul umrota tuh ihram namanya. Nawaitul umrota tuh wa ahramtu biha lillahi ta'ala tuh namanya ihram namanya. Jadi sholat sunnah ihram itu duluan sholat, duluan niat ihram. Hah? Hah? Duluan sholat, duluan sholat. Jadi sholat dan niat ihram belakangan mana? Hah? Halo, belakangan mana? Belakangan niat. Jadi sholat ini sebabnya duluan apa belakangan? Hah? Hah? Duluan apa belakangan? Hah? Kalau ini nggak masuk, makin ke depan makin rumit. Saya harus masuk dulu. Sholat, ya kalau ihram ntar belakangan dah. Kalau ngomong ihram takut kita bingung, saya ganti judul. Karena kita bingung habis pandemi ini tutup lama, dagang nih yang bagus. Apakah di pasar Bayoran apa di pasar Lembang? Pasar Bayoran apa pasar Lembang? Kita bingung. Maka Islam mengajarkan sholat istikharah. Ada namanya dalam Islam sholat istikharah. Istikharah itu minta petunjuk sama Allah ketika kita bingung memilih. Begitu, bingung memilih. Apakah bagus di pasar Lembang dagang? Apa bagus Bayoran? Begitu juga nikah. Apa bagus sama si Indun? Apa bagus sama Zainabun?
Bingung kita. Begitu, bingung. Supaya mantep diajarin oleh agama sholat istikharah. Tuh, dagang dulu apa sholat dulu? Hah? Sholat dulu. Ini sebabnya duluan apa belakangan? Ingetin, saudara harus paham dulu. Sebab apa sebab? Harus tahu. Yang memotivasi adanya sholat. Gara-gara itu ada sholat. Gara-garanya. Begitu. Gara-gara. Iya, dagang. Gara-gara ini bahasa Arabnya sebab. Jadi sholat istikharah itu sebabnya belakangan apa duluan? Dulu udah dagang baru sholat. Hah? Hah? Iya, jadi sebabnya duluan apa belakang? Ente jangan fokus sama sholat. Fokusnya ama sebab, ama gara-gara. Ini biar gampang, saya mau contoh. Ini sholat, ini sebab. Ini sholat, ini sebab. Ini nih yang nyuruh, ini ada. Yang menyebabkan ini ada. Ini sholat, ini sebab. Ini nih bisa duluan, bisa bareng, bisa belakangan. Ini nih, artinya duluan berarti sebabnya duluan baru sholat. Gara-gara dulu baru sholat. Begitu. Ada yang belakangan. Sholat dulu baru gara-gara. Gara-garanya nih. Ada yang sholat bareng gara-gara. Begitu. Biar gampang. Nah, sholat istikharah nih termasuk sebabnya duluan apa belakangan? Hah? Belakangan. Ini sholat karena nanti itu duluan apa belakangan ya? Ah iya, nanti namanya juga. Nanti mau dagang. Ini namanya sholat istikharah, ini sebabnya belakangan. Sebabnya belakangan. Satu. Nih kita mau ambil satu-satu dulu dah, biar gampang. Kedua, sholat tahiyatul masjid. Saya mau ambil contoh sebab-sebab dulu. Sholat tahiyatul masjid. Tuh sholat tahiyatul masjid tuh sebabnya duluan apa belakangan? Hah? Apaan? Masuk masjid baru sholat. Tuh, masuk masjid itu gara-gara. Gara-gara masuk baru sholat. Namanya sebabnya duluan. Gara-gara ini bisa duluan bareng belakangan. Begitu. Kita harus bisa bedakan duluan bareng belakangan. Bareng sholat gerhana, contoh gerhana matahari terjadi besok, katanya jam 9 sampai jam 11 besok hari apa ya? Sabtu umpama besok. Kita ngerjainnya sekarang nih, sekarang boleh nggak? Emang apa? Oh, belum masuk. Kita ngerjainnya jam 12 dohor, boleh nggak? Kenapa? Jadi sholat gerhana tuh sebabnya duluan apa belakangan? Hah? Oh bareng. Selama terjadi gerhana, namanya sebabnya baik. Yang di 5 waktu ini yang haram bila sholatnya sebabnya tidak ada sebab, kayak sholat sunnah mutlak. 2 yang sebabnya belakangan. Adapun sholat
yang sebabnya barengan atau duluan enggak dilarang. Di 5 waktu ini. Ini harus paham. Biar kita jangan nyalain orang begitu. Harus paham. Saya menyebutkan contoh yang sebabnya belakangan. Belakangan dulu. Salat sunnah ihram. Jadi salat sunnah ihram itu saudara, salat dulu baru ihram. Nih salat nih gara-gara mau ihram. Jadi gara-garanya duluan apa belakangan? Ini salat sunnah ihram haram dikerjakan ba'da asar, haram dikerjakan ba'da subuh. Diingat-ingat nih sama kita yang mau haji, yang mau umroh. Ada orang umroh paketnya Madinah Mekah. Tar, jangan ngobrol, dengerin kita dulu, gantian. Ada orang umroh paketnya Madinah dulu baru Mekah. Ada juga yang Mekah dulu baru Madinah. Madinah dulu baru Mekah. Kata pemimpinnya, ini kita sholat dohor asarnya di Jamajah. Di Jamajah. Sholat dohor sama asarnya di Jamajah. Repot, jauh 6 jam menuju Mekah masalahnya dari Madinah. Jadi biar kita sholat di Masjid Nabawi. Jadi habis sholat duhur di Masjid Nabawi, dia bangun lagi dengan rombongannya sholat asar. Jamaah doang dia, jamaah. Begitu. Berangkatlah jam 2. Jam 2 ninggalin hotel Madinah menuju Bir Ali. Lalu kemudian di Bir Ali dia sholat sunnah ihram. Habis sholat sunnah ihram baru kemudian niat ihram. Nih sholat sunnah ihramnya nih hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa haram? Sesudah sholat asar. Dia udah sholat asar belum? Udah. Bikin dosa di Madinah. Gede nggak dosanya? Iya, di Atawab aja gede dosanya. Apalagi dekat Rasulullah. Banyak seabrek muslim yang nggak ngaji ke Mekah doang. Banyak nggak ngaji. Yang model kayak begitu banyak. Banyak. Diinget-inget tuh. Begitu terjadi. Yang kedua, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Karena raudhahnya dibukanya asar, habis ibu-ibu asar dibuka. Habis sholat asar kita nungguin aja. Akhirnya dibuka batasnya. Masuk habis asar, habis sholat asar masuk ke raudhah. Salat sunat kita di raudhah 2 rakaat. Hukumnya apa? Kenapa? Sesudah sholat asar. Gede nggak dosanya? Iya Allah, di Indonesia aja yang jauh gede, apalagi sampingnya Rasulullah. Banyak. Kalau nggak ngaji, begitu. Banda subuh begitu. Banda subuh. Besok subuh baru dia masuk karena bangunnya telat jam 4. Jadi udah penuh. Habis sholat subuh baru masuk. Dapat tempat raudhah kosong nih, sholat 2 rakaat. Apa hukumnya? Gede nggak dosanya? Gede. Samping Nabi Muhammad lagi bikin dosanya. Diingat-ingat tuh kemarin-kemarin tuh kayak begitu nggak kita? Ingat-ingat. Taubat dah. Begitu. Ingat-ingat. Kalau kayak begitu modelnya, ingat-ingat. Begitu. Ini harus ngaji. Gitu. Makanya haji, umroh belakangan. Sesudah beres sholat, beres zakat, beres puasa, rapih, baru ngomongin itu. Karena sholatnya udah matang berarti.
Begitu. Lah itu KBIH nggak ngajarin kayak begitu ya. Begitu, nggak ngajarin. Kata dia, lah kan lu bayar mau umroh bukan mau sholat. Begitu kata dia. Kata dia. Lah lama. Mana manasiknya sehari doang ya kan? Lah sehari doang di hotel. Dongeng nanti berangkat jam sekian bagi koper. Ini manasiknya mana? Ya nggak tahu dah. Begitu. Kita harus benar bagian ini. Jadi yang sebabnya belakangan jadi contoh haram ba'da asar ba'da subuh nih salat sunnah mutlak, salat istikharah, salat tasbih, salat sunnah ihram. Ini kategorinya haram. Begitu, haram. Yang kagak haram, yang sebabnya duluan. Mana yang sebabnya duluan? Salat sunnah wudu. Kita habis wudu pada asar, jam 4 wudu ke masjid. Gitu, salat sunnah wudu. Atau di rumah habis wudu, boleh. Karena sebabnya duluan. Apaan? Wudu dulu. Mana lagi? Salat sunnah tawaf. Itu banda asar. Boleh enggak? Sebabnya duluan apa belakangan? Apaan? Iya, tawaf dulu. Mana lagi yang boleh? Banda asar, banda subuh. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, masuk masjid tengah 6. Begitu, habis nyari-nyari di mana tawaf, biasanya Madinah biasanya. Tengah 6 masuk masjid. Salat tahiyatul masjid. Udah salat asar sih tadi. Tengah 6. Boleh nggak? Kenapa? Sebabnya duluan. Apaan? Masuk masjid. Begitu. Salat gerhana ba'da asar. Gerhana bulan. Gerhana bulan gerhana matahari. Oh, matahari. Gerhana matahari ba'da asar. Baru tahu kalau ini gerhana. Kita nggak tahu, nggak baca berita. Akhirnya kita udah asar nih, mau sholat gerhana masih terjadi. Boleh nggak? Kenapa? Sebabnya sebabnya duluan apa? Iya bersamaan apa duluan? Oh, bersamaan. Gara-gara masih gerhana maka ada sholat. Itu begitu. Begitu, kita harus tahu tuh. Begitu. Salat jenazah. Itu kategorinya duluan apa belakangan? Duluan apa? Dimandiin. Mandiin dulu baru sholatin. Sholatin dulu baru mandiin apa mandiin dulu baru sholatin? Maka sholat jenazah banda asar boleh? Boleh. Banda asar. Begitu. Kecuali entar tahari. Walaupun sholat gaib, walaupun sholat i'adah. Habis sholat asar sendirian, ada orang sholat lagi. Sebabnya duluan. I'adah tuh mengulang karena ada asalnya. Tuh begitu. Tuh sebabnya tuh. Sholat qadha. Karena kita dulu nggak ngerjain sholat, kita qadha asar sesudah sholat asar. Boleh nggak? Kenapa? Sebabnya apaan?
Ya punya utang, sebabnya punya utang dulu, punya utang dulu. Begitu. Dari mana nih dalilnya bisa kayak begini-begini nih? Begini saudara, yang sebabnya belakangan enggak boleh, itu yang udah. Yang sunnah mutlak enggak boleh. Yang boleh yang berbarengan sama yang duluan. Dari mana dalilnya? Oh, udah belum? Hah? B. Oh. Itu bunyi apa tadi? Hah? Oh, handphone ngebel dia. Oh, baik. Jadi saudara, ada dalilnya dari mana? Yang sebabnya belakangan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid habis sholat asar. Pulang dari masjid habis sholat asar. Habis sholat asar, pulang dari masjid. Habis sholat asar pulang. Di rumah Nabi sholat. Sholat sesudah sholat asar. Diingetin sama bininya, Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Ummu Salamah, Nabi lagi sholat. Ya Rasulullah, katanya haram banda sholat asar. Engkau ini lupa atau sholat? Apa ini? Begitu. Karena Nabi lagi sholat, ya diem aja, terusin. Habis salam, Nabi tegur bininya, ya binta Abi Umayyah, wahai Ummu Salamah, Anda yang tadi tanya tuh sholat apa? Sholat qadha ba'diyah zuhur. Qadha ba'diyah zuhur. Qadha ba'diyah zuhur. Tadi di masjid ada tamu dari Bani Abdi Qais, habis sholat duhur ngobrol aja, enggak pergi-pergi. Tamu nih sampai asar. Sampailah sholat asar. Di tengah jalan saya ingat, saya belum ba'diyah zuhur. Saya belum ba'diyah zuhur. Maka ini 2 rakaat adalah qadha ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur yang ketinggalan aja diqadha. Kalau kita, maka sunnah duha yang ketinggalan tuh diqadha. Kalau ngodo yang dulu-dulu kita nggak duha, kira-kira berapa rakaat itu ya? Seminggu nggak habis-habis. Itu begitu. Begitu juga saudara, saudara masuk masjid subuh mau sholat sunnah fajar, udah qomat atau udah sholat, jangan sunnah fajar. Nanti habis salam, wiridan, atau enggak pakai wiridan, bangun lagi sholat sunnah fajr sesudah sholat subuh. Enggak apa-apa. Emang itu ajarannya. Dari mana? Dari sahabat Nabi namanya Qais bin Fahad radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, "Shallaitu raq'atayil fajri ba'da sholati subhi." Saya sholat qobliyah subuh sesudah sholat subuh, sunnah fajar, sesudah sholat subuh. Lalu ditanya sama Nabi, Qais, sholat apaan? Begini Nabi, saya datang ke masjid telat,
belum sunnah fajar. Jadi ini sholat sunnah fajar, bahasa kita orang qobliyah subuh. Oh begitu. Enggak diomelin sama Nabi. Haram? Enggak. Emang begitu aturannya. Kalau ketinggalan begitu. Begitu juga qobliyah asar. Udah masuk masjid, qomat, ya udah sholat asar dulu, habis salam asar baru qobliyah asar. Begitulah aturannya. Itu begitu. Ini aturan-aturan daripada sholat. Jadi sholat yang diharamkan di 5 waktu ini, sholat sunnah yang tidak punya sebab, ama yang sebabnya belakangan. Selebih ini ente sholat qadha, ente sholat apa, sholat sunnah sebabnya duluan atau sebabnya berbarengan, boleh. Kalau kita udah qomat begitu, qobliyah dohor kayak nih, masuk masjid udah qomat qobliyah dohor, udah qomat. Maka kata Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Bila udah qomat enggak ada sholat kecuali sholat wajib. Nanti maksudnya, jangan ngerjain sholat. Nanti habis sholat dohor, bangun, sholat qobliyah 2 rakaat, salam, bangun, sholat ba'diyah. Itulah ajarannya. Jangan ditinggal. Ya udah liau dah. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Enggak ngaji. Tapi saudara, kalau sholat jenazah ba'da asar nih bagaimana? Kalau sholat jenazah ba'da asar, niatnya sengaja menjatuhkan sholat jenazah ba'da asar, haram dan tidak jadi. Sengaja meninggal udah jam 1 udah dimandiin, jam 1 udah nanti aja ba'da sholat asar, haram. Kalau modelnya begitu, namanya tahari. Tahari itu menyengaja di waktu yang dilarang, padahal bisa sebelum yang begitu. Itu kayak begitu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tataharrau bi sholatikum. Jangan menyengaja sholatmu yang ba'da asar, ba'da subuh, jangan. Kalau bisa, kalau nggak bisa, emang mayitnya meninggal jam 2, ya baru udah ada asar aja belum dimandiin, ya udah sholat asar aja. Nanti rapi tanggal 5, ya udah sholat jenazah tanggal 5, enggak pap, karena tidak sengaja. Tuh begitu aturannya di dalam agama. Kenapa? Karena kalau sengaja menentang agama. Ada nambah satu yang kita nggak keburu menyampaikan, sholat sesudah khotib naik mimbar. Haram. Kalau khotib udah naik mimbar, bagi orang yang ada di masjid haram mengerjakan sholat apapun. Kalau khotib udah naik mimbar, bagi orang yang sudah ada di masjid. Adapun bagi orang yang baru datang, masih disuruh sholat. Jangan main duduk. Baru datang, jangan duduk. Yang udah dari tadi yang haram. Contoh, masjid adzan sekali. Adzan Jumatnya satu. Itu adzannya ketika khotib udah naik mimbar apa sebelumnya? Diingat-ingat. Sesudah khotib udah naik baru adzan. Ini masjid adzan sekali. Habis itu kita bangun sholat qobliyah Jumat. Hukumnya kenapa? Khotib udah naik mimbar sementara kita sudah dari tadi ada di situ. Dosa. Yang menyebabkan dosa siapa? Yang menyebabkan dosa? Oh, DKM-nya. Tanggung jawab tuh DKM.
Yang kayak begitu. Kan DKM-nya ya. Kenapa enggak 2 kali adzannya, ya kan? Begitu. Tanggung jawab tuh DKM. Bagaimana biar enggak ada dosa DKM-nya? Waktu ngumumin udah adzan. Waktu ngumumin duit udah adzan. Dibilangin jamaah waktu Jumat udah masuk, mau qobliyah silah sambil kami mengumumkan waktu Jumat udah masuk, silakan mau qobliyah Jumat karena waktu Jumat sudah sambil kami mengumumkan. Jadi pada qobliyah sebelum khotib naik mimbar, enggak apa-apa. Kalau dia enggak, waktu disuruh dia bangun, dosa dia. Udah diajarin sama DKM-nya. Dia ngelawan. Itu begitu. Inilah diantara solat yang larang. Waktu yang dilarang. Tapi tidak mutlak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Jangan sampai ada orang solat ba'da asar kita jorokin. Haram uy. Ya. Kata orang Betawi, kecelek nanti kita. Kata dia, emang gua sholat apa? Begitu. Gitu. Emang sholat apa? Saya sholat qadha subuh. Emang? Lah boleh. Kan udah ngaji di Fathul Muin. Ngaji. Wah, gua belum. Wah iya. Jangan. Begitu. Udah segini aja. Wallahu a'lam bishawab.